Halo pemirsa, apa kabar Anda akhir pekan ini? Kabar Kapuas Sepekan edisi Minggu 25 April 2021 kembali bersama Anda bersama saya Dina Lorenza dan rekan saya Sandy. Kami akan hadirkan sejumlah informasi yang terangkum di Kabar Kapuas Sepekan. Berikut berita selengkapnya. Desa Bungajaya, Kecamatan Basarang, merupakan desa yang memiliki potensi yang cukup besar dan patut untuk diacungi jempol. Dari potensi tersebut, banyak prestasi yang diraih oleh Desa Bungajaya. Seperti salah satunya, juara pertama Lomba Perpustakaan Desa tingkat Kabupaten Kapuas tahun 2021. Perpustakaan desa ini menjadi sarana belajar guna meningkatkan minat baca bagi masyarakat desa setempat. Desa Bungajaya, Kecamatan Basarang merupakan desa yang memiliki potensi yang cukup besar dan patut untuk diacungi jempol. Dari potensi tersebut banyak prestasi yang diraih oleh Desa Bungajaya, seperti salah satunya juara pertama Lomba Perpustakaan Desa tingkat Kabupaten Kapuas tahun 2021. Perpustakaan desa ini menjadi sarana belajar guna meningkatkan minat baca bagi anak-anak desa setempat. Perpustakaan Desa Bungajaya dari segi desain mengacu pada Rumah Pintar Kapuas, dengan kelengkapan berbagai buku bacaan tersedia di sini, seperti buku pendidikan, pengetahuan umum, serta buku pertanian bagi masyarakat Desa Bungajaya pun tersedia, yang dibangun dari dana desa. Kepala Desa Bungajaya Kadiman mengatakan di tengah pandemi COVID-19 saat ini, meskipun di wilayahnya Desa Bungajaya zona hijau, pihak perpustakaan Desa Bungajaya juga menyediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, hand sanitizer, dan mewajibkan penggunaan masker. Dan kini Perpusdes semakin melengkapi koleksi berbagai jenis buku, baik buku bacaan dan pengetahuan umum serta pendidikan sekolah, dan menginginkan supaya Desa Bungajaya menjadi kampung literasi. Perpustakaan Desa Bungajaya memiliki visi perpustakaan desa sebagai informasi, rekreasi, tempat beraktivitas, kegiatan keagamaan, dan tempat kegiatan masyarakat belajar sepanjang hayat. Sementara jam Perpusdes Bungajaya setiap harinya ialah pagi dari pukul 8 pagi hingga pukul 10 siang, dan setengah 12 siang sampai pukul 3 sore. Menurut Kadiman, perpustakaan di desanya multifungsi, karena selain sebagai tempat baca, juga sebagai tempat belajar TK Al-Quran, tempat kerajinan tangan, tempat pelatihan ibu-ibu PKK, dan lain sebagainya. Pas setiap hari dipenuhi anak-anak seperti ini? Ya, kalau pagi kita juga anak-anak dari PAUD ini juga ada, yang dari SD banyak yang pinjam buku, dari SLTA juga ada yang kesini juga. Dibangun kami kalau desainnya sendiri kami mengacu ke Rumpin Rumah Pintar itu, tapi ini kecil kan, terus juga sangat bermanfaat karena di sini dapat menimba ilmu. Kita banyak buku menyediakan dari buku pendidikan, buku pertanian untuk umum untuk masyarakat Desa Bungajaya. Juga ada di sini juga berbagai kegiatan tadi. Di sini juga dibangunnya dari dana desa. Setiap hari perpustakaan desa dipenuhi anak-anak yang ingin membaca, seperti salah satunya Dwi Jaya. Dia bersama dengan teman-temannya hampir setiap hari ke perpustakaan desa untuk membaca. Dwi Jaya sangat senang membaca, seperti buku cerita dan novel. Sering nggak baca di perpustakaan desa sini? Sering, setiap hari. Sering setiap hari ya? Pas ngaji. Biasanya yang sering dibaca apa biasanya? Novel? Novel? Suka baca novel ya? Iya. Selain itu biasanya ada bacaan lain nggak yang disukai di sini? Cerita-cerita gitu ya? Biasanya sama siapa di sini? Sama teman-teman? Iya, sama teman-teman. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Puluhan guru EKS honorer kategori 2 dan tenaga harian lepas puluhan pertanian di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah resmi diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Puluhan guru ex-honorer kategori 2 dan tenaga harian lepas penyuluh pertanian di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah resmi diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Puluhan guru ex-honorer kategori 2 dan tenaga harian lepas penyuluh pertanian di Kabupaten Kapuas resmi diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K
setelah menerima surat keputusan pengangkatan P3K dari Bupati Kapuas. Surat keputusan atau SK pengangkatan P3K dari Bupati Kapuas tersebut diserahkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kapuas Aswan dan Kepala Dinas Pendidikan Kapuas Suwarno Muryad belum lama ini di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kapuas Jalan Tambun Bungai, Kuala Kapuas. Wakil Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahad, Aswan juga menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kapuas mengatakan, total tenaga guru yang dinyatakan lulus seleksi P3K tahap 1 sebanyak 34 orang. Sedangkan total tenaga penyuluh yang dinyatakan lulus seleksi P3K sebanyak 29 orang. Sehingga total jumlah keseluruhan P3K yang diangkat berjumlah sebanyak 63 orang. Kepada para guru dan penyuluh yang telah diangkat menjadi P3K, Aswan berharap agar mereka selalu disiplin dan meningkatkan kinerja serta melakukan inovasi-inovasi dalam melaksanakan tugas. Pesan Pak Bupati yang pertama adalah agar lebih meningkatkan kinerja karena P3K ini kan kontraknya selama 5 tahun, Pak. Nanti diperpanjang dan selama 5 tahun akan dievaluasi kinerja yang bersangkutan apakah bisa diperpanjang lagi atau diputuskan. Lakukan inovasi, sebagaimana diberikan oleh Bupati, lakukan inovasi-inovasi dalam melaksanakan tugas. Jadi bekerja tidak hanya biasa-biasa saja, tapi kan lakukan lompatan-lompatan, lakukan inovasi sekecil apapun dalam bekerja. Sementara itu, salah satu tenaga penyuluh pertanian Jupriyono mengatakan sangat bersyukur karena telah diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jupriyono yang keseharian bertugas sebagai penyuluh pertanian di Desa Palingkau Lama juga menyatakan sangat terharu karena setelah 13 tahun menanti baru kali ini akhirnya dirinya bisa diangkat menjadi pegawai P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas. Syukur alhamdulillah kami khususnya penyuluh sudah menanti ini selama 13 tahun. Perjuangan yang sangat panjang, berat rasanya. Sangat terharu karena dengan adanya P3K ini kami merasa dimanusiakan lah. 13 tahun kami menanti, baru hari ini kami menerima SK P3K dan syukur alhamdulillah. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Bayangkari Cabang Kapuas bersama Polwan Polres Kapuas menggelar kegiatan membagikan takjil menjelang berbuka puasa kepada sejumlah masyarakat pengguna jalan yang melintas di depan Mako Polres Kapuas, Jalan Pemuda Kota Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, Rabu 21 April 2021. Bayangkari Cabang Kapuas bersama Polwan Polres Kapuas menggelar kegiatan membagikan takjil menjelang berbuka puasa kepada sejumlah masyarakat pengguna jalan yang melintas di depan Mako Polres Kapuas, Jalan Pemuda, Kota Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, Rabu 21 April 2021. Dalam rangka memperingati Hari Kartini dan menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, Bayangkari Cabang Kapuas bersama Polwan Polres Kapuas menggelar kegiatan membagikan takjil. Diiringi senyum ramah polisi wanita atau Polwan Polres Kapuas, saat takjil yang diberikan kepada pengguna jalan yang melintas di ruas Jalan Pemuda tersebut, warga yang menerima pun tampak senang saat menerimanya. Wakil Ketua Bayangkari Cabang Kapuas Nyonya Nining Iqbal mengatakan, dalam rangka memperingati Hari Kartini, Bayangkari Cabang Kapuas bersama Polwan Polres Kapuas membagikan takjil untuk berbuka puasa kepada para pengguna jalan yang melintas menjelang berbuka puasa. Kegiatan ini juga merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama dengan diiringi niat berbagi dan beramal di bulan penuh berkah, bulan suci Ramadan. Ditambahkan Nyonya Nining Iqbal berharap juga di momentum Hari Kartini ini, perempuan Indonesia tetap menjadi perempuan yang berprestasi yang dapat membantu mesejahterakan keluarga Indonesia, khususnya keluarga di Polres Kapuas. Jadi hari ini merupakan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kartini dan menyambut bulan suci Ramadan. Kami Bayangkari Cabang Kapuas bersama Polwan Polres Kapuas mengadakan kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat umum dan pengendara di jalan ini. Hanya berselang beberapa menit, ratusan takjil terbagi kepada warga, khususnya pengguna kendaraan. Sementara itu, Ibu Hairiah, salah satu pengguna jalan yang melintas mengucapkan terima kasihnya. Terlihat kegembiraan saat menerima takjil tersebut. Menurutnya kegiatan tersebut juga sangat bermanfaat. Dengan adanya bagi-bagi takjil ini dari Bayangkari sama Polwan gimana, Bu? Sangat senang
sangat semangat saya melihatnya, terasa sekali solid-solid ibu-ibu Poluan ya. Saya sangat terima kasih banyak kepada Polres Kapuas. Mantap. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak di Kabupaten Kapuas yang semula direncanakan digelar pada bulan Juni 2021 ini akan ditunda. Kebijakan penundaan pelaksanaan Pilkades oleh pemerintah Kabupaten Kapuas ini atas dasar pertimbangan masih tingkatnya kasus penyebaran COVID-19 di wilayah setempat. Pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak di Kabupaten Kapuas yang semula direncanakan digelar pada bulan Juni 2021 ini akan ditunda. Kebijakan penundaan pelaksanaan Pilkades oleh pemerintah Kabupaten Kapuas ini atas dasar pertimbangan masih tingginya kasus penyebaran COVID-19 di wilayah setempat. Pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak di 154 desa wilayah Kabupaten Kapuas yang semula akan digelar pada bulan Juni 2021 ini rencananya akan ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Septedi mengatakan pemerintah daerah telah menganggarkan dana untuk melaksanakan Pilkades serentak. Hal ini karena ada sebanyak 147 kepala desa yang habis masa jabatannya pada bulan November 2021. Dan ada 7 kepala desa yang habis masa jabatannya pada bulan Maret 2022 mendatang. Namun sebut Sekda, mengingat masih terjadinya pandemi COVID-19 di Kabupaten Kapuas, maka pemerintah daerah mengambil kebijakan yaitu akan menunda pelaksanaan Pilkades serentak tersebut. Adapun nantinya jika jabatan kepala desa atau Pilkades sudah berakhir dan mengalami kekosongan, maka secara aturan akan ditunjuk seorang pejabat Kades yang masa jabatannya bisa selama 1 tahun. Sehingga tidak ada kevakuman kepemimpinan di level pemerintahan desa, walaupun pelaksanaan Pilkades serentak akan ditunda. Tetapi ungkap Septedi, apabila Pilkades ini tetap harus dilaksanakan, maka pihaknya berharap ada jaminan bahwa pelaksanaan Pilkades ini tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kapuas. Memang kita sudah menganggarkan terkait dengan Pilkades ini. Hanya ada satu yang perlu dipertimbangkan, bahwa saat ini penyebaran COVID masih berlangsung secara khusus di Kabupaten Kapuas. Pertimbangan inilah yang menjadi faktor utama kami untuk melaksanakan atau menunda pemilihan kepala desa ini di 2021. Lalu pertanyaannya, kalau ini ditunda dan habis masa jabatannya, bagaimana yang lowong jabatannya? Itu aturan boleh nanti ditetapkan atau ditunjuk penjabat yang masa jabatannya adalah selama 1 tahun. Jadi tidak ada kevakuman. Kalau memang ini harus dilaksanakan, kami berharap ada jaminan, ada garansi bahwa ini tidak akan menjadi klaster baru COVID-19 di Kabupaten Kapuas. Sementara itu, jika Pilkades serentak yang akan dilaksanakan pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ini nantinya ditunda, maka pelaksanaan selanjutnya direncanakan kembali di tahun 2022 mendatang. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Sebanyak 3 desa di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah diberikan penghargaan karena aktif melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Ketiga desa itu yakni Desa Sakalagun dan Desa Teluk Pelingit, Kecamatan Pulau Petak, serta Desa Bakungin, Kecamatan Kapuas Hilir. Sebanyak 3 desa di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah diberikan penghargaan karena aktif melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Ketiga desa itu yakni Desa Sakalagun, Desa Teluk Pelingit, Kecamatan Pulau Petak, serta Desa Bakungin, Kecamatan Kapuas Hilir. Piagam penghargaan dari Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat tersebut diserahkan oleh Kepala Dinas Sosial Kapuas Budi Kurniawan kepada masing-masing kepala desa. Acara penyerahan piagam penghargaan yang berlangsung di kantor Dinas Sosial Kapuas tersebut juga disaksikan Camat Pulau Petak Seflihi dan Camat Kapuas Hilir Haja Mahrita. Kepala Dinas Sosial Kapuas Budi Kurniawan mengatakan, penghargaan diberikan karena pihaknya menilai 3 desa tersebut sangat aktif melakukan verifikasi dan validasi data dalam perbaikan DTKS selama periode 2019
dan 2020. Menurut Budi Kurniawan, DTKS sangat penting karena tujuannya adalah sebagai dasar pemetaan status sosial masyarakat di wilayah masing-masing, sehingga menjadi dasar perencanaan penyelenggaraan pembangunan di bidang sosial. Dengan DTKS ini juga sebagai dasar pemetaan status sosial masyarakat di wilayahnya masing-masing. Selain itu, sebagai dasar pengusulan bantuan sosial, baik yang bersumber dari pemerintahan pusat, pemerintah daerah, maupun dari Corporate Social Responsibility atau CSR. Ini menyerahkan piagam penghargaan tadi kepada 3 desa yang teraktif melakukan pembaharuan data terpadu kesejahteraan sosial untuk periode tahun 2019 dan tahun 2020. DTKS ini penting karena tujuan utama DTKS ini ada 2. Yang pertama itu adalah sebagai dasar pemetaan status sosial masyarakat kita di wilayah masing-masing, sehingga menjadi dasar perencanaan penyelenggaraan pembangunan di bidang sosial. Tujuan yang keduanya adalah tadi untuk dasar pengusulan bantuan-bantuan sosial yang sumbernya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun juga dari CSR. Sementara itu, Kepala Desa Teluk Palinget Rahwandi mengatakan dirinya merasa sangat senang dan bangga atas penghargaan yang diterimanya tersebut, dan akan terus aktif dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa sehingga bisa lebih berkembang dan semakin maju. Kami mendapatkan penghargaan ini dari verifikasi data terpadu yang untuk tahun 2020. Kemudian kami mengucapkan terima kasih khususnya pada Bapak Bupati Kapuas yang mana sudah memberikan motivasi kepada kami untuk lebih beraktif lagi untuk melaksanakan tugas desa. Harapan kami khusus pemerintahan desa tentunya yang pertama berharap untuk tetap minta dibina bagaimana nantinya desa ini supaya bisa berkembang, bisa maju seperti desa-desa yang lain. Itu harapan kami ke depan. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Dinas Sosial Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah melakukan pelatihan aplikasi SIK-IN atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation kepada sejumlah operator desa. Bertempat di ruang rapat Dinsos Kapuas yang menjelaskan terkait detail tentang teknis, verifikasi, dan validasi basis data terpadu menggunakan aplikasi SIK-IN offline. Dinas Sosial Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah melakukan pelatihan aplikasi 6NG atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation kepada sejumlah operator desa bertempat di ruang rapat Dinas Sosial Kapuas yang menjelaskan terkait detail tentang teknis verifikasi dan validasi basis data terpadu menggunakan aplikasi 6NG offline. Pelatihan pengoperasian aplikasi 6NG kepada operator desa sebagai langkah awal pelaksanaan input data hasil dari pelaksanaan verifikasi dan validasi basis data terpadu. Kegiatan saat itu diikuti oleh 8 desa dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas dan merupakan kegiatan yang sudah dilaksanakan kelima kalinya. Tujuan pelatihan aplikasi 6NG ini untuk meningkatkan kapasitas rekan-rekan operator desa dan kelurahan dalam rangka pemutakhiran data dengan menggunakan aplikasi 6NG offline dan percepatan pemutakhiran DTKS yang merupakan acuan atau data untuk menentukan penerima bantuan sosial bersumber dari APBN yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kapuas, Andini Nopiantari mengatakan pelatihan operator 6NG ini sangat penting di tingkat pemerintahan desa. Dengan melakukan verifikasi dan validasi basis data terpadu, agar data yang diterima Kementerian Sosial adalah data yang valid, serta pengisian data harus benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan agar penyaluran program bantuan dari Kementerian Sosial tepat sasaran. Permasalahan yang kerap kali muncul dari operator desa misalnya, belum mengenal aplikasi 6NG dan perlu pendalaman lebih lanjut dalam hal pengoperasiannya. Permasalahan lain seperti operator desa yang sering berganti, sehingga pihaknya menyarankan kepada kepala desa dan kelurahan agar mereka yang sudah mendapatkan pelatihan aplikasi 6NG tersebut tetap terus melakukan tugasnya. Pertama, tujuan pelaksanaan kegiatan kelas belajar 6NG offline ini adalah pertama tentunya untuk peningkatan kapasitas rekan-rekan operator desa dalam
dalam rangka melakukan pemutahiran data dengan menggunakan aplikasi 6NG offline. Yang kedua, tujuannya itu tentunya adalah dalam rangka percepatan pelaksanaan pemutahiran DTKS itu sendiri sebagaimana yang diamanatkan oleh Kementerian Sosial, karena DTKS merupakan acuan atau data untuk menentukan penerima bantuan sosial, yang mana penerima bantuan sosial bersumber dari APBN khususnya itu dilakukan oleh Kementerian Sosial. Jadi kita bisa mengusulkan melalui DTKS tersebut. Berharap para operator desa setelah mengikuti pelatihan ini mampu mengoperasikan aplikasi 6NG dan bisa menyajikan data agar ke depan data akan lebih valid. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Provinsi Kalimantan Tengah melakukan intensifikasi pengawasan peredaran pangan di Kota Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas di bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Kamis 22 April 2021. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Provinsi Kalimantan Tengah melakukan intensifikasi pengawasan peredaran pangan di Kota Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas di bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Kamis 22 April 2021. Kegiatan intensifikasi pengawasan peredaran pangan di Kota Kuala Kapuas ini dilakukan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan bersama dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kapuas, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Polres Kapuas. Kepala Subkoordinasi Inspeksi BPOM Kalteng, Wahyuri mengatakan, kegiatan intensifikasi pengawasan peredaran pangan rutin dilaksanakan pihaknya pada bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana pengawasan fokus pada produk-produk pangan yang beredar di Kota Kuala Kapuas seperti distributor, pengecer, swalayan, minimarket, dan lainnya. Tak hanya itu, BPOM juga menurunkan tim laboratorium keliling untuk menguji sampel takjil atau makanan berbuka puasa apakah mengandung bahan-bahan berbahaya atau tidak. Wahyuri pun menambahkan, hasil pengawasan yang mereka lakukan bahwa ditemukan sebagian besar produk tanpa izin edar karena tidak memiliki nomor registrasi dari Dinas Kesehatan maupun Badan POM. Ini kita sudah ke 2 toko besar dan sebagian besar memang kita temukan produk tanpa izin edar. Tanpa izin edar ini artinya tidak memiliki nomor registrasi baik itu PIRT maupun registrasi Badan POM MD. Kayak seperti ini contohnya, sebenarnya ini produk industri rumah tangga pangan. Jadi memang bisa saja diproduksi dalam skala industri rumah tangga, namun lebih baik mendapatkan nomor PIRT yang nanti akan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Nah, untuk produk-produk seperti ini kami akan mengedepankan pembinaan. Pembinaan itu artinya nanti kita akan mendatangi produsen-produsennya, kemudian kita akan ikutkan penyuluhan keamanan pangan, kemudian nanti mendapatkan nomor PIRT dari Dinas. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda bersama kami di Kabar Kapuas Sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.